Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang kita alami hari demi hari. Yesus selalu beserta dengan kita. Mari berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Puji Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Puji Tuhan. Di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragukan
Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami ada oleh karena kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau pakai untuk benar-benar beribadah, menyenangkan hati-Mu, memuji Tuhan. Belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, berkati kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang lainnya Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga urapi, Tuhan berkati mereka. Biarlah Engkau disenangkan melalui ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami memulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Saudaraku, dalam dunia ini banyak hal yang kita alami. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangisan. Bahkan hari-hari yang kita jalani ini banyak persoalan. Ada percobaan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti diberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersama Yesus, Amin. suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Bawa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Kami mengerjakan Haleluya. Amin. bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah. Amin. Bahwa serta Haleluya. Allah kami mengerjakan Amin. perkara yang besar.
kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Undangan Yesus begitu manis buat kita semua. Yesus berkata, marilah datang kepada Dia, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya. Duduk di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Satu tempat yang terindah, tiap hari berjumpanya. Duduk di kakinya Yesus. Duduk di kakinya Yesus. Pandanglah wajahnya. Amin, haleluya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Amin. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Amin. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Sana ku taruh hidupku, dapatkan tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Duduk di kakinya Yesus, hatiku terhiburlah. Ku terima kemuliaannya, rahmat-Nya tak terkira. Kakinya Yesus. Duduk di kakinya Yesus, pandanglah wajahnya. Oh, cintanya tiada terukur Amin. bagi kita semua. Haleluya. Duduk di kakinya Yesus, ada ketenangan, ada damai. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu atau waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kita semua. Tuhan adalah sandaran kita. Dan kepada Dia saja, kepada Yesus saja kita berharap. Karena Dia satu-satunya andalan kita di dalam hidup ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang kami andalkan Engkau Yesus. Satunya yang Amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan percaya, dengan iman bahwa Tuhan adalah penolong kita. Amin. Puji Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Tuhan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap Padamu, mari dengan percaya katakan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini, yaitu Yesus. Engkau kekuatan kami. Amin, haleluya. Amin, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya, Engkau sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya, Engkau Tuhan Yesus. Amin, terima kasih Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan peduliku. Oh, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Yesus. Amin, terpujilah Engkau ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya jalan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur juga saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah dalam kehidupan kami tiap pribadi. Tuhan baharui kami dengan firman Tuhan. Tuhan kuatkan kami dengan firman-Mu. Tegur kami, baharui hidup kami agar kami menjadi serupa sama seperti Engkau. Biarlah senantiasa Tuhan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami terus hidup dalam pengurapan dan hadirat Tuhan saja. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah otoritas Allah, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu. Biarlah senantiasa otoritas-Mu menjadi milik bagiannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa, selamat beribadah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Penghantar pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang jadi pengharapan, satu-satunya yang jadi pertolongan di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri kita berada dalam satu situasi yang sama-sama kita akui sulit, berat, tidak mudah. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Menengok ke belakang, Ebenezer, sampai di sini sudah Tuhan menolong kita. Dan saat kita menengok ke depan, kita boleh berkata, Immanuel, itu saja cukup bagi kita. Karena Dia yang menyertai dan selalu menopang kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Daniel. Kitab Nabi Daniel pada pasal yang ke-12. Dan kita akan memperhatikan pada ayat yang ketiga. Kitab Daniel pada pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak Alkitabnya masing-masing. Kitab Daniel pasal 12 ayat 3 berbunyi demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Nya yang datang kepada kita saat ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan memiliki begitu banyak pesan yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, tetapi sekaligus juga menjadi memberikan dorongan bagi kita untuk kita tetap bergerak maju di dalam satu situasi yang berat sekalipun, seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya merenungkan ayat ini dan saya melihat bahwa ada sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, memenuhi maksud dan tujuan penciptaan Allah pada mulanya. Kalau kita membaca dalam ayat ini dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Bagaimana pesan firman Tuhan mendorong kita untuk memiliki peran, berfungsi seperti cahaya cakrawala dan cahaya bintang-bintang. Tentu saudara, ayat ini perlu kita pahami supaya kita bisa refleksikan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam ayat ini dikatakan orang-orang bijaksana bercahaya seperti cahaya cakrawala dan seperti bintang-bintang. Saya secara pribadi memahami bahwa cahaya cakrawala dikaitkan dengan sebuah posisi pada siang hari. Sementara bintang-bintang walaupun dia tetap ada di angkasa pada waktu siang, tetapi perannya, fungsinya baru nampak setelah matahari penguasa siang bergulir menuju peraduannya. Dan bintang bersama dengan bulan itu nampak di kegelapan malam. Dan Alkitab katakan cahaya-cahaya ini, baik cahaya cakrawala, bintang-bintang, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tentu kita bertanya, siapakah orang-orang bijaksana ini? Kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, misalnya Amplified Bible, saudara, di sana diperluas dengan pemakaian kata and the teachers and those who are wise. Jadi para guru dan orang-orang yang bijaksana. Jadi para guru, pengajar, dan orang-orang bijaksana. Lalu kemudian
Kalau saudara juga membaca di dalam Amsal pada pasal yang keempat ayat yang ke-18, tidak salah kalau kita membuka juga dalam ayat ini. Di Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dibandingkan, ya saudara, kontradiktif dengan ayat 19, tetapi jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil juga sebuah pengertian. Orang-orang bijaksana adalah para guru, para pengajar, sekaligus juga mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang benar. Yang jalannya itu seperti cahaya mentari yang menuntun orang sehingga tidak ada di dalam kegelapan. Saya ingin tambahkan, saudara, sebuah ayat di dalam Matius pada pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, siapakah orang-orang bijaksana ini? Di Matius 13 ayat yang ke-43 dikatakan demikian. Matius 13:43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Orang-orang bijaksana ini adalah orang-orang yang benar. Yang bahkan di dalam kehidupannya memiliki sebuah peran seperti cahaya mentari yang menuntun orang. Sehingga tidak ada dalam kegelapan. Dan orang benar ini juga kemuliaannya, cahayanya itu akan tetap ada. Bahkan sampai di dalam kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Bahwa kemuliaan itu akan menjadi bagian yang tidak akan pernah berlalu lagi saat kita ada di dalam kemuliaan. Tetapi saat ini, sesuai dengan bacaan utama kita, bagaimana cahaya itu, cahaya cakrawala dan cahaya bintang-bintang itu bisa menuntun orang kepada kebenaran. Nah, kalau kita melihat, saudara, tadi terkait dengan penggunaan kata the teachers dalam Amplified Bible, yaitu para guru atau pengajar, maka kalau kita membaca dalam Ibrani pada pasal yang kelima, Ibrani pada pasal yang kelima, pada ayat yang ke-11, cukup panjang sampai dengan ayat yang ke-14, tetapi saya akan coba bacakan ini, saudara bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Judulnya peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, the teachers, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan melihat referensi dari ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang bijaksana ini adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Dewasa dalam Tuhan. Yang sudah bisa menerima dalam kategori makanan keras.
Yaitu orang-orang yang menggali firman Tuhan dan berpegang teguh kuat berpegang terhadap firman Tuhan. Sehingga dia menjadi dewasa rohani, mampu bertahan di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang berat. Sehingga dia bukan lagi seperti anak kecil yang diombang-ambingkan dengan begitu banyak angin pengajaran. Saudara, kalau kita membaca dalam surat Efesus, peran dari para pemimpin rohani, 5 jawatan adalah supaya tubuh Kristus menjadi dewasa, lengkap, utuh, teleios, sempurna, dewasa secara rohani. Sehingga mereka bukan seperti anak kecil yang diombang-ambingkan. Saudara, kata diombang-ambingkan, Paulus menggambarkan seperti seorang yang ada di dalam sebuah kapal, perahu, yang karena badai, angin, dan gelombang yang besar, dia diombang-ambingkan. Sehingga tidak mampu lagi menguasai diri. Mungkin kepala pusing, perut mual, dan lain sebagainya. Saudara, bukankah itu situasi yang terjadi hari-hari ini? Bagaimana orang diombang-ambingkan dengan begitu banyak hal. Situasi, baik terkait dengan pandemi COVID-19. Belum lagi termasuk kontroversi antara boleh tidak vaksinasi yang dikaitkan dengan chip 666 katanya. Dan itu membuat banyak orang yang lemah imannya. Masih kecil secara rohani. Dibingungkan. Sehingga terjadi polemik dan keriuhan dalam gereja yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan tentu kita berharap para pemimpin gereja kita juga bisa bertindak. Mengambil sebuah sikap yang tegas terkait dengan pengajaran-pengajaran yang terjadi hari-hari ini. Supaya umat Tuhan, umat gereja kuat di dalam Tuhan. Dan tentunya kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab hanya kepada para pemimpin saja. Karena Alkitab tadi sudah kita baca. Orang-orang bijaksana ini, yaitu orang-orang benar, punya tanggung jawab untuk memimpin orang kepada kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana tanggung jawab ini menjadi bagian setiap kita. Memimpin orang kepada kebenaran. Belum lama kita memperingati hari Natal. Dan ada sebuah kisah yang terkait dengan peristiwa Natal, yaitu bagaimana orang-orang Majus dipimpin oleh bintang. Ketika mereka ada di timur, melihat bintang. Dan berdasarkan apa yang mereka ketahui, pahami tentang bintang, percaya. Dan mereka pergi berdasarkan tuntunan bintang tersebut. Dengan sebuah keyakinan dan komitmen yang kuat. Percaya dengan apa yang mereka yakini. Walaupun menghadapi rintangan. Kita tahu semua saudara bagaimana kisahnya. Ketika mereka kehilangan jejak bintang tersebut. Mereka harus bertanya-tanya ketika mereka sampai di kota Yerusalem. Sampai akhirnya berdasarkan petunjuk yang mereka dapat. Melalui istana Herodes, mereka diarahkan ke kota Bethlehem. Singkat cerita, para Majus bertemu dengan Yesus, sang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan tersebut. Ada bintang yang menuntun, saya percaya itu adalah bukti penyertaan Allah. Allah menyatakan diri kepada mereka melalui bintang. Dan saya memandang dengan satu hal yang sama seperti bintang yang memimpin para Majus berjumpa dengan Yesus. Maka kita semua, orang-orang percaya yang tentunya harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk membawa orang-orang bertemu dengan kebenaran.
Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saudara, membawa orang kepada Yesus supaya orang tersebut bertobat. Saudara, kita tentu harus akui perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat seseorang bisa berubah dan bertobat. Pertobatan adalah pekerjaan Allah. Tetapi membawa orang-orang ini bertemu dengan Yesus, menuntun mereka berjumpa dengan Yesus, menuntun orang-orang mengenal kebenaran firman Allah, itu adalah tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara sebagai orang-orang benar yang diklasifikasikan seperti cahaya cakrawala dan bintang-bintang yang menuntun orang ke dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita di dalam Daniel pada pasal yang ke-12, saya tertarik dengan ayat yang ketiga ini diawali dengan kata dan orang-orang bijaksana akan bercahaya dan seterusnya. Sehingga saudara, kita perlu membaca ayat-ayat sebelumnya karena ini memiliki keterkaitan. Termasuk kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Kemudian kita mundur lagi di ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Tentu saudara kita bertanya, pada waktu itu, waktu apa? Kalau kita membaca di pasal yang ke-11 ayat yang ke-40, tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia dan seterusnya. Saudara, pelajaran yang saya terima di sekolah Alkitab dalam pelajaran kitab Daniel, bahwa kata pada waktu itu dikaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Bukan saja dalam tradisi sejarah bangsa Israel, tetapi ini memiliki kaitan eskatologis, yaitu di mana saudara dan saya hidup pada akhir zaman, yaitu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum masa 3,5 tahun aniaya besar, masa antikristus, maka akan terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran, saudara. Dan saya meyakini bahwa hal itulah yang memang saat ini sedang digenapi. Kita bisa menyimak lewat media sosial, media elektronik, saudara, berita-berita tentang bagaimana banyak orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mereka percaya, mereka bertobat, dan mereka diselamatkan. Inilah masanya di mana Allah menggenapkan janjinya. Dan tentunya saudara, surat 1 Korintus mengatakan bahwa kita ini adalah mitra kerja Allah. Haleluya. Pertobatan hanya datang saat orang berjumpa dengan Yesus. Tapi untuk berjumpa dengan Yesus, perlu saudara dan saya untuk membawa mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita punya tanggung jawab seperti bintang-bintang yang bercahaya. Kalau kita kaitkan dengan situasi yang sulit dan berat, seperti ada di dalam kegelapan, baik secara fisik, di mana begitu banyak korban berjatuhan, bukan karena COVID-19 itu secara langsung saja, tetapi juga dampak atau imbas negatif yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dan mungkin saudara, ini saatnya Allah berbicara dengan caranya sendiri. Ketika manusia ada pada satu posisi tidak berdaya, karena keadaan-keadaan yang terjadi saat ini, hanya ada satu juru selamat. Hanya ada satu yang bisa menolong dan melepaskan manusia, yaitu ketika mereka berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab untuk membawa pesan ini kepada mereka. Dan untuk itulah kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan.
supaya kita di tengah-tengah keadaan yang gelap, di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Matius pasal 5, 18 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Supaya ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, maka Bapamu yang di sorga akan dipermuliakan. Menyinggung tema besar tahun ini dari gereja kita. Bangkitlah sebab terangmu sudah datang. Saudara, bagaimana kita bisa membagikan terang? Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita belum memiliki terang itu secara pribadi? Kita perlu alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Menikmati bagaimana terangnya menyinari kehidupan kita. Sehingga pada saatnya kita bisa menuntun orang yang ada di dalam kegelapan untuk berjumpa dengan kebenaran itu. Ayat-ayat terakhir ingin saya bacakan bagi saudara. Di dalam Filipi pada pasal yang kedua. Ketika Nabi Yesaya mengatakan, bangkitlah sebab terangmu sudah datang. Saudara, kita bisa membawa orang kepada Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi hanya karena firman dan Roh Kudusnya sudah bekerja di dalam kita. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, aku hanyalah suara yang membawa pesan itu. Tapi saudara, kalau suara itu diilhami, didorong, dan dikuatkan oleh Roh Kudus, saya percaya benih yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan pulang dengan membawa buah-buah yang dihasilkan, yaitu jiwa-jiwa. Saudara, menyikapi secara positif pelayanan secara online mampu menerobos batas-batas yang selama ini membatasi pemberitaan Injil lewat pelayanan online. Lepas dari apa yang mungkin menjadi tanggapan dari para pendengar saat itu. Tetapi berita Injil bisa masuk sampai ke rumah-rumah, bahkan ke kamar-kamar, ke dapur, bahkan mungkin ke kamar mandi sekalipun saudara. Yang penting medianya ada untuk itu. Haleluya. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Filipi pasal 2. Saya akan mulai membaca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Di awal saya katakan, ketika mentari berkuasa di siang hari, bintang tidak nampak. Walaupun dia tetap ada di angkasa. Tapi ketika malam datang, kegelapan menguasai bumi, justru di saat itulah cahaya bintang nampak di atas muka bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin untuk saat dan kondisi seperti inilah, saudara dan saya masih tetap ada sampai hari ini. Kita banyak dikejutkan dengan berita para tokoh gereja yang luar biasa. Tuhan ambil satu demi satu. Mungkin memang tugasnya sudah berakhir dan Tuhan menganggap dia sudah selesai. Tapi kalau kita masih ada sampai saat ini, saya mengartikan bahwa Tuhan belum selesai dengan saya. Dan juga dengan saudara yang mendengar firman Allah ini.
Mari bercahayalah seperti bintang-bintang di dalam dunia ini. Di tengah kegelapan menuntun orang berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa berkata-kata seperti para pendeta besar. Tapi Alkitab katakan, miliki hidup seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-15. Hidup yang tiada beraib, tiada bernoda, dan tiada bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sehingga cahaya terang Kristus itu nampak di dalam dan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadilah bintang-bintang. Bahkan ketika kegelapan itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menyatakan cahaya Kristus yang ada di dalam kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akan merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdiri bersama. Firman Allah katakan, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kita menjadi terang, bukan dari diri kita, tapi terang Kristus. Firman dan Roh Kudusnya sudah ada di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari datanglah Roh Suci. Haleluya. Kami perlu padamu. Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Pujian ini mengingatkan kita kembali. Kita perlu Roh Kudusnya hadir dalam hidup kita. Kita menjadi saksi-saksi dari Roh Kudus. Saksi dari firman. Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan mari datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan mari datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja, sedang menjamah. Karena
seperti bintang yang menuntun Majus berjumpa dengan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Maka Tuhan mau memakai kehidupan saya dan saudara untuk membawa orang-orang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Kudus Allah yang bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita. Terima kasih untuk semua fasilitas, teknologi, perlengkapan yang kita miliki, yang kita bisa gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi di atas semuanya, peran Roh Kudus dan kuasanya yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita, itu yang akan mengubahkan kehidupan orang-orang. Karena itu mari, biarkan Roh Kudusnya berkarya. Pegang teguh firman Tuhan, dan lewat kehidupan yang tidak bercela, tidak beraib, dan tidak bernoda, kita menjadi saksi-saksi Kristus, membawa orang datang mengenal Dia secara pribadi. Kalau kita masih ada sampai saat ini, mungkin untuk saat seperti inilah Tuhan mau pakai hidup kita. Di tengah kegelapan situasi yang terjadi hari-hari ini, seperti cahaya bintang yang nampak di dalam kegelapan, biarlah kehidupan saya dan saudara bercahaya dan menuntun orang berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan datang dan urapi kami. Datanglah Roh Suci, kami perlu Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Mari Tuhan, kuatkanlah kami oleh Roh Kudus. Haleluya. Oleh Roh-Mu ya Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan. oleh Roh-Mu ya
Kami tahu Tuhan, nubuat dalam firman-Mu pasti akan digenapi. Dan hari-hari inilah kegenapan janji firman-Mu terkait dengan akhir zaman sedang berlangsung di hadapan kami. Di tengah keadaan yang sulit, sukar, berat, kami boleh berharap Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan, apapun itu. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami dinubuatkan orang-orang benar, orang-orang bijaksana, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan bintang-bintang di langit yang menuntun orang kepada kebenaran, yaitu berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ya Tuhan, kami sadar bahwa itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kalau Tuhan mau pakai hidup ini, biarlah firman dan Roh Kudus-Mu yang mengendalikan kehidupan kami. Seperti yang kami sudah dengar dari firman-Mu, bahwa kami harus bangkit, kami harus menjadi terang, karena terang Kristus sudah bercahaya di dalam hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan, dan kami perlu Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa jiwa-jiwa berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini menjadi satu kesempatan yang terbuka bagi kami. Kalau kami masih ada, kami tahu Tuhan sedang berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa, pakailah hidup kami, pakailah hidup umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun situasi kondisi yang mereka hadapi, biar Tuhan pakai mereka, firman dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan melalui kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau mengerti setiap keadaan kami. Bahkan umat-Mu dimanapun mereka berada mungkin sedang menghadapi pergumulan, beban yang berat, kesulitan. Tapi kami percaya firman-Mu menjadi jawaban. Roh Kudus-Mu yang akan menjadikan kekuatan bagi kami. Sehingga kami boleh tetap percaya. Immanuel itu saja cukup bagi kami. Penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati tiap pribadi, tiap keluarga, tiap rumah tangga, tiap usaha, tiap pekerjaan, dan tiap pelayanan di sepanjang minggu yang akan berjalan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Demikian hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dan memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.